Untung sudah dibalut kain. Kalau tidak, pasti berdarah. Terus kena panas terik ini, bisa infeksi dan bernanah. Infeksi? Air sungai harus direbus. Kalau tidak ada cacing, di kepalaku kenapa muncul kata-kata aneh? Kakek Seno pernah bilang, ini namanya kerasukan roh. Jangan sampai orang lain tahu. Matahari sudah condong ke barat. Paling 2 jam lagi, hari sudah gelap. Kalau hari ini nggak dapat herbal bagus lagi, utang obat 580 koin di apotek Sehat Sentosa. Bunganya bakal terus membengkak. Beberapa hari lagi bisa jadi ribuan koin. Aku nggak bakal sanggup bayar dan terpaksa tanda tangan kontrak budak menjual diriku ke apotek Sehat Sentosa. Meskipun aku dijadikan bahan tumbal, nyawaku tak seharga dengan herbal seukuran jempol itu. Aku tidak akan pernah tanda tangan kontrak budak. Lembah sunyi. Biar ada racun atau roh jahat, aku harus cari jalan keluar. Kakek Seno bilang, petik daun di musim semi, ambil bunga di musim panas, gali akar di musim gugur, ambil kulit kayu di musim dingin. Sekarang lagi musim panas, lembah sunyi gelap, banyak pakis. Aku harus sering lihat bawah pohon. Itu! Bagi 7, bunganya 1 lapis. Daunnya seperti bunga peoni. Akarnya seperti akar herbal. Bijinya merah seperti karang. Ini benar-benar bunga 7 daun. Dan sudah berbuah matang. Tidak, harus hindari alat besi agar khasiat obatnya tidak rusak. Satu, 2, 3, 5. Tanaman obat yang utuh cukup untuk bayar utang ke apotek Sehat Sentosa. Sayangnya, hanya 1 yang sudah berbuah. Yang lain kualitasnya kurang bagus. Kalau tidak, aku bisa makan semangkuk sup kambing. Aku tidak boleh serakah. Terima kasih, Dewa Gunung, atas berkah ini. Sangat mengenyangkan. Asalkan tak jadi budak, hidup ini pasti masih ada harapan. Pak Seno, ini barang bagus loh. Coba Bapak lihat, Dendrobium berumur tua. Terlalu cepat dipetik. Belum cukup umur, batangnya juga sudah rusak. 1 batang 32 koin. Pak Seno, coba Bapak lihat lagi Dendrobium ini. Dasar anjing buta! Kapan Pak Seno pernah salah nilai? Sudah dibilang, Dendrobium ini tak berharga. Ngapain masih banyak omong? Kalau tak mau jual, minggir sana! Sesuai kata Pak Seno, 32 koin, ada setengah keranjang, sekitar 40 batang. Mau koin tembaga atau perak? Tentu koin tembaga. Orang kecil tak pakai perak untuk beli beras dan arang. Rizky, ke gunung lagi. Salam Pak Seno, coba Bapak lihat, ini laku berapa ya?
Hebat sekali, Rizky. Hari ini di Bukit Naga, di antara para pencari obat, kaulah yang terbaik. Daunnya 7 helai, bunganya mekar selapis, bijinya merah seperti karang, bunga 7 daun. Memang bukan barang langka, tapi tanaman ini usianya hampir 100 tahun. Yang lebih langkanya lagi, khasiat obatnya sangat kuat. Bunga dan daunnya tak rusak. Akar dan batangnya tak patah, baru dipetik. Belajarlah dari dia. Ke gunung 7-8 tahun, kalah dari anak kecil. Pak Seno, guru hebat, hasilkan murid hebat. Rizky selalu dengar ajaran Bapak. Dapat bimbingan Bapak, makanya dia cepat maju. Omong kosong. Kapan aku pernah terima murid? Rizky itu memang pintar. Kalian tiap hari jual barang di lapakku, tapi tak belajar apa-apa. Aku yang asal bicara, pantas dipukul. Orang hebat seperti Pak Seno, mana mungkin sembarangan terima murid. Kata pepatah tua, obat bagus harus berumur 100 tahun. Kalau tunggu 7 tahun lagi, cukup buat beli rumah di kabupaten. Tapi sekarang 500 keping sebatang. Bagaimana? Siapa yang tak tahu, di jalur dagang teh kuda, Pak Seno yang paling adil. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Aku minta uang koin. Ada satu hal yang ingin ku minta. Aku ingin menyewa perantara untuk melunasi utangku di Apotek Sehat Sentosa. Aku sempat masuk angin, minum beberapa obat dari Pak Lim di Apotek Sehat Sentosa. Aku harus membayarnya. Baiklah, biar aku yang urus. Untung Pak Seno baik hati, mau membantu. Banyak masalah terselesaikan. Melunasi utang di Apotek Sehat Sentosa, beban besarku akhirnya hilang. Lebih baik jadi pengemis daripada jadi budak. Aku akan selalu ingat kata-kata itu. Kakek, keluarga Santoso lebih baik mati daripada jadi budak. Aku baru 12 tahun. Bawa uang 2.000 keping lebih, sama saja seperti jadi mangsa empuk. Meminta tolong Pak Seno di depan umum dan uangnya langsung dihabiskan bisa menghentikan niat buruk orang lain. Memanfaatkan pengaruh Pak Seno bisa menakuti para penjahat serta memberi Pak Seno reputasi baik. Dengan begini, aku baru bisa makan dengan tenang. Kakek selalu memujiku cerdas, bisa membaca dan mengingat hal hanya dengan sekali melihat. Tapi sebelum meninggal, ia selalu menghela napas, berkata seandainya aku punya bakat dasar, warisan keluarga Santoso bisa diteruskan. Beras merah di gentong sudah mau habis, kayu bakar, garam, dan sepatu jerami ini sudah mau hancur. Walau hari ini dapat uang, harus tetap hemat. Kakek, aku baik-baik saja. Pak Seno, sudah larut malam. Sekuat apapun Anda, takkan tahan begadang tiap hari. Cuma meracik beberapa obat. Khasiat obat ini kuat tapi cepat hilang. Harus diproses semalaman, biar laku mahal di apotek besok. Memang harus sadar umur. Anak tadi siang itu sangat pintar. Tahu situasinya, otaknya encer. Dia anak yang berbakat. Rizky memang anak yang hebat. Pak Seno, Anda sudah bantu bayar utangnya di Apotek Sehat Sentosa. Menurut saya, angkat saja dia jadi murid. Keahlianku bukan untuk orang biasa. Tanpa bakat dasar, takkan bisa kuasai ilmuku. Apalagi menempuh jalan ilmu sakti ini. Semalam mimpi aneh itu lagi. Hutan luas seperti lautan, dan ada stempel kecil yang bersinar, tertulis cap sakti alam di atasnya. Tenangkan pikiran, mimpi semalam lebih jelas dari sebelumnya. Sebenarnya apa stempel kecil itu? Sakit sekali. Rasanya seperti kepala dibelah pisau panas. Pelihara raga dan jiwa, rileks dan tenang. Tarik dan buang napas. Lancarkan aliran energi dan darah. Gunung, laut, alam raya. Semuanya menyimpan inti alam. Inti alam adalah sari langit dan bumi, terkandung dalam makhluk hidup di akar gunung dan urat air. Itu adalah
akar gunung Bukit Naga. Kemarin aku memetik bunga 7 daun. Jadi aku dapat seutas inti alang. Masuk gunung cari obat. Bisa dapat inti alang. Lelah yang kemarin hilang semua. Tenagaku juga bertambah. Mungkin inikah keajaiban yang dibilang kakek? Paling sisa semangkuk, garam cuma cukup buat 2 hari. Kayu bakar tak sampai 3 hari. Ke gunung harus bawa pemusir serangga. Dan pil penawar racun. Keranjang butut ini juga harus diganti. Bahaya kau rusak di gunung. Baru tahu susahnya mengurus rumah. Kalau kemarin tak dapat bunga 7 daun, entah bagaimana aku bisa hidup. Setelah lunasi utang apotek Sehat Sentosa, sisa uang ini tak cukup penuhi kebutuhan. Suara ini sangat familiar. Kasihan sekali dia. Mau bagaimana lagi? Sering masuk gunung cari obat, mana mungkin tak celaka. Anaknya berutang pada apotek Sehat Sentosa, jual diri jadi budak pencari obat. Kudengar pagi ini dia jatuh ke jurang dan tewas. Mayatnya pun tak bisa dibawa pulang. Tolonglah para tetangga sekalian. Bantu saya. Tolong bawa pulang jenazah anak saya. Jangan biarkan dia jadi santapan hewan buas. Pusari, bukannya kami tidak mau bantu. Naik gunung saja taruhannya nyawa. Apalagi harus bawa mayat yang berat. Kami benar-benar tidak sanggup. Tolonglah kalian semua. Kasihanilah anak saya. Kasihanilah wanita tua yang sebatang kara ini. Bu Sari pernah bantu panggilkan dokter. Tapi dengan tubuhku ini, jaga diri di gunung saja sulit. Mustahil bisa bawa mayatnya pulang. Sudahlah, jangan bersujud lagi. Namaku Pak Jaya, pembawa mayat dari desa Jembatan Bukit Naga. Jenazah anakmu bisa aku bawakan pulang untukmu.